Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala ma'budu haqqun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ayuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya tujuan yang paling agung, visi yang paling mulia, derajat yang paling tinggi adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya. Tanpa iman, maka semua hal yang kita kerjakan adalah hal yang sia-sia, tidak akan dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim hendaklah dia mengetahui hakikat iman. Karena iman bukanlah pengakuannya, bukanlah ucapannya saja, tanpa ada pembenaran, tanpa ada amalan, tanpa ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat suatu perumpamaan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat iman dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu perumpamaan terhadap kalimah thayyibah, yakni la ilaha illallah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah perumpamaan kalimah thayyibah, iman yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kasyajaratin thayyibah, yaitu seperti pohon yang baik
yaitu seperti pohon yang bagus, yakni pohon korma. Asluha thabitun, yang mana pondasinya, akarnya kokoh di dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut memberikan buah, memberikan hasil pada setiap waktunya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin, iman memiliki pondasi dasar yang sangat kokoh, dan iman memiliki cabang-cabang yang menjulang tinggi, dan iman memiliki buah yang manis yang bermacam-macam. Adapun aslul iman, pondasi iman, dasar iman adalah rukun-rukun iman yang tidak akan tegak iman dan Islam kecuali dengannya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baiknya dan buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Kebaikan bukanlah hanya engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebaikan yang hakiki adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab-kitab dan juga kepada para nabi dan rasul. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, imanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya, dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, mengingkari iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan juga hari akhir, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ayyuhal mu'minun, dan juga iman memiliki amalan-amalan, konsekuensi yang harus diamalkan, yaitu al-a'mal as-salihat wa ta'atuz zakiyat. Setiap amalan soleh, setiap ketaatan, dan berbagai macam taqarrub, segala ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk ke dalam iman. Salat kita adalah iman, puasa kita adalah iman, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah iman, kita beradab dengan adab Islam adalah iman, kita memuliakan tamu adalah iman,
Kita menyebarkan salam adalah iman. Dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Semuanya masuk ke dalam iman dan masuk ke dalam nama iman. Oleh karena itu, ketika terjadi pergantian kiblat di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi ke Baitullah, yakni Ka'bah al-Musyarrafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan iman, menunjukkan salat adalah iman. Amal ibadah kita semuanya adalah iman. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat tersebut salat sebagai iman, dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis wafdu Abi Qais, yakni utusan Abdul Qais, ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan tentang iman, diajarkan tentang agama Islam, maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, amurukum bil imani billah, aku perintahkan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atadruna mal iman billah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa an tu'tul khumusa minal maghnam. Iman adalah bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan amalan-amalan tersebut adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, juga termasuk dari iman adalah menjauhi semua yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhi semua dosa dan perkataan yang buruk, perbuatan yang keji dan mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina dalam keadaan dia beriman, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang minum khamar dalam keadaan dia beriman, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Menunjukkan bahwasannya iman adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Dan juga termasuk iman adalah akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang sangat tinggi yang telah diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka iman mempunyai cabang-cabang yang banyak, mempunyai berbagai macam contoh-contoh dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita agar istiqomah di atas iman. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman mempunyai 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah syahadat la ilaha illallah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu, akhlak malu termasuk bagian dari iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna man ittaqahu waqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, definisi iman yang selalu disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selalu disebutkan oleh para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal iman qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Di antara pokok pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya agama dan iman adalah ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Itu semuanya mencakup iman, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Aqulu qouli hadza, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.